Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sampai di materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Nisma. Saya izin untuk menyampaikan CV beliau ya Bapak Ibu. Untuk yang Ibu Nisma, izin yang CV-nya beliau, Mas Tisa, ada yang baik saya bacakan aja ya untuk CV-nya. Bu Nisma ini luar biasa, ternyata dia ini surveyor FKTP, juga dia adalah pekerjaannya sekarang saat ini sebagai kasih pelayanan kesehatan di Dinkes Provinsi Gorontalo. Beliau itu menempuh pendidikan sebelumnya di Universitas Hasanuddin Makassar, di pasca sarjana di FKM Unhas. Kemudian diklat-diklat yang sudah dilaksanakan beliau ini Adminkes, kemudian pendamping akreditasi, kemudian pelatihan manajemen puskesmas, kemudian PK, kemudian beliau surveyor FKTP yang aktif sejak tahun 2018. Ini saya kebetulan sahabat baik saya juga. Kemudian beliau juga sudah mengikuti TOT PPI dan sangat konsen terhadap mutu akreditasi. Demikian untuk CV beliau. Mungkin bisa langsung saja Bu Nisma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Upi. Suara saya bisa kedengaran? Ya, terdengar jelas sekali Bu Nisma. Terima kasih. Saya sapa dulu Bu Nela. Bu Nela, makasih banyak ya. Tadi sudah luar biasa. Sepertinya sesi saya sudah terjawab semua sebenarnya sama Bu Nela, Bu Upi. Jadi saya lebih ringan dibantu sama Bu Nela. Baik, saya coba share screen ya sendiri materinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat seluruh sahabat edukasi Indonesia yang tetap solid, tetap bertahan di sini. Saya lihat pesertanya Bu Pik tidak berkurang dari tadi. Teman-teman sangat antusias bagaimana bisa melaksanakan PPI di Puskesmas. Baik Bapak Ibu, dalam upaya saya lanjut ya, dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu bagi masyarakat sesuai target RPJMN 2020 sampai 2024, ada beberapa strategi peningkatan mutu yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu pemerataan Pasienkes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan mutu, kemudian dilakukan penyempurnaan sistem akreditasi, yaitu bagaimana penyempurnaan yang sekarang sedang kita menunggu ya, standar akreditasi revisi dari Permenkes 46, kemudian penguatan sistem manajemen mutu, diantaranya registrasi. Sekarang ini juga Kementerian Kesehatan sedang gencar-gencarnya bagaimana semua fasilitas pelayanan kesehatan itu harus terregistrasi. Teman-teman yang di klinik mungkin diharapkan juga sudah semuanya sudah meregistrasi kliniknya. Tujuannya itu agar terlaksananya akreditasi Pasienkes secara merata. Diharapkan semua Pasienkes yang ada itu bisa terakreditasi sehingga pengukuran mutu pelayanan kesehatan di Pasienkes juga itu bisa dilakukan dengan maksimal. Lanjut, Bu Pi. Ya, sudah. Ini merupakan kewajiban dari semua, dari pemerintah pusat dan daerah, di mana Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, diharapkan ikut mendukung, memotivasi, mendorong, memperlancar proses akreditasi ini dalam rangka upaya peningkatan mutu. Next, saya nggak bisa share screen ya. Regulasi upaya peningkatan mutu di FKTP ini sudah ada beberapa regulasi yang dikeluarkan. Yang pertama kita tahu bersama adalah PMK 46 tentang pelaksanaan akreditasi, walaupun pada saat ini masih dalam proses revisi, di mana di dalamnya memuat bagaimana penguatan Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, dan simplifikasi standar dan instrumen akreditasi FKTP. Kemudian juga sudah
keluar bagaimana indikator nasional mutu yang kita tahu di dalamnya juga ada 2 indikator PPI, yaitu terkait kebersihan tangan dan kepatuhan penggunaan APD. Sudah dikeluarkan juga pedoman tata kelola mutu di Puskesmas. Mungkin dari panitia juga bisa di-share ulang untuk pedoman mutunya dengan pedoman PPI-nya, di mana dalam pedoman mutu itu berisi terkait konsep mutu dan risiko pelayanan kesehatan, ada pengorganisasian mutu secara umum, pengukuran indikator, dan konsep CKI. Kemudian sudah dikeluarkan juga pedoman teknis PPI di FKTP, termasuk PPI di UKM. Ini juga mungkin bisa di-share Bu Upi nanti ke teman-teman. Dan juga ada pedoman TPCB. Pedoman TPCB ini juga yang akan digunakan oleh teman-teman Dinkes dalam melakukan monitoring ke Puskesmas. Lanjut. Lanjut Bu Upi. Oke, belum naik. Naik Bu Upi. Ya. Ya, ini kita lihat untuk PPI sendiri rujukannya ada 2, yang di atas tadi Bu Upi. Rujukan untuk PPI sendiri ada 2, yaitu yang pertama adalah yang sudah disampaikan Ibu Nela tadi, ada Permenkes 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini memang mengatur secara umum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian di tahun 2020 Kemenkes sudah mengeluarkan pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ini akan lebih mengatur secara teknis bagaimana FKTP melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi. Lanjut. Di dalam PMK 27 2017 tentang PPI disebutkan bahwa penyakit infeksi terhadap pelayanan kesehatan, kalau kita lihat tadi yang dijelaskan Ibu Nela terkait AIDS, itu sebenarnya merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia. Jadi bukan hanya kita saja, tapi memang AIDS ini masih menjadi masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, yang sebenarnya AIDS ini dapat dicegah bila pasienkes secara konsisten melaksanakan PPI. Dan ini kita lihat terasanya nanti di pandemi COVID ini ya, bahwa ternyata PPI harus memang dilakukan. Penggunaan APD, kebersihan tangan, kita seakan-akan dipaksa oleh pandemi. Dan ternyata ini sudah ada sebenarnya konsepnya di 2017 di PMK 27 ini. Kemudian untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang kemungkinan tertular infeksi. Jadi PP ini juga untuk memastikan orang supaya dia tidak tertular infeksi, dan di dalam PMK 427 ini juga terdapat pedoman PPI, yaitu acuan dalam pelaksanaan PPI, bagaimana melindungi masyarakat dan kesehatan pasien, dan efisiensi dan peningkatan mutu. Jadi untuk PPI sendiri, PMK-nya sebenarnya di 2017. Kalau Ibu Nela bilang tadi dilaksanakan sudah sejak 2001, kita sudah ada PMK-nya 2017. Dan memang baru terasa implementasinya pada saat pandemi COVID ini. Lanjut. Kemudian selain Permenkes tadi sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan juga pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP. Jadi di pedoman ini lebih teknis mengatur bagaimana pelaksanaan PPI di FKTP. Sudah dijelaskan tadi juga oleh Ibu Nela, di mana isinya ada pendahuluan, kemudian ada materi terkait bagaimana konsep dasar penyakit infeksi, dampak infeksi, pencegahan pengendalian infeksi, kemudian ada ruang lingkup PPI-nya, ada penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP, kemudian bagaimana PPI infeksi emerging dan penanggulangan KLB, manajemen dan sumber daya PPI, dan penutup. Lanjut. Kalau kita lihat sebenarnya pedoman teknis PPI ini adalah implementasi dari Permenkes 27 itu sendiri. Jadi pedoman teknis PPI di FKTP ini sebenarnya implementasi dari PMK 27 yang menspesifikan bagaimana implementasi PPI di FKTP. Di level kebijakan,
untuk PMK 27 dikeluarkan oleh Menkes, kemudian untuk pedomannya Menkes melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kemudian judulnya, kalau judulnya pedoman pencegahan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, pada pedoman sudah dikhususkan di FKTP. Dasar hukum yang melatar belakangi hampir sama semuanya, kecuali untuk pedoman ini sudah ditambahkan dengan Permenkes 27 itu sendiri, kemudian Permenkes 43 tentang puskesmas, PMK 11 tentang keselamatan pasien, Kemenkes 413 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19, dan adaptasi kebiasaan baru. Kemudian ruang lingkupnya, kalau di PMK adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan, maka di pedoman teknis penerapan PPI di FKTP itu dikhususkan pada FKTP. Substansi pembahasannya juga kalau secara umum, kalau di Permenkes adalah untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan di FKTP itu lebih penerapan yang relevan dan di kondisi yang dibutuhkan oleh FKTP. Kemudian dilengkapi dengan penjabaran teknis penerapan untuk PPI itu sendiri di UKP dan di UKM. Lanjut. Baik, kita lihat bagaimana kejadian HES ini seperti fenomena gunung es, kelihatannya tidak ada, tapi ternyata kita buktikan dengan COVID kemarin, satu saja petugas yang terinfeksi ketika dilakukan screening, hampir lebih dari 50% ternyata petugas yang tanpa gejala itu pun ternyata terinfeksi COVID-19. Kemudian untuk PPI di FKTP ini sendiri bisa kita lihat maksud dan tujuannya adalah yang pertama agar petugas pengguna layanan, Bu Upi mungkin bisa diketutup. Bu Upi ketutup sama anunya Bu Upi. Sudah? Baik, maksudnya agar petugas pengguna layanan dan masyarakat serta lingkungan terlindungi dari penularan penyakit infeksi. Jadi intinya adalah bagaimana kita, petugas, kemudian pengguna layanan, serta masyarakat, serta lingkungan terlindungi dari penularan penyakit infeksi, dan agar semua FKTP dapat memberikan pelayanan kesehatan yang harus mengikuti konsep, prinsip, langkah, dan prosedur dari pelaksanaan PPI sendiri, yang nantinya diharapkan tujuannya petugas, pengguna layanan, masyarakat, serta lingkungan terlindungi dari penularan penyakit akibat infeksi. Dan prinsipnya adalah bagaimana semua pelaksanaan PPI di berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di FKTP sama, tanpa pengecualian, sehingga mutu pelayanan bisa meningkat dan ini tentu sangat ditentukan oleh kepatuhan petugas terhadap pelaksanaan kebijakan, pedoman SOP yang ditetapkan oleh masing-masing. Sekarang ini kita sedang mengisi indikator nasional mutu. Di dalamnya ada kepatuhan kebersihan tangan, ada kepatuhan penggunaan APD. Kalau dilihat sangat simpel sekali, hanya mengisi apakah petugas menggunakan APD atau tidak. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Nela, yang kita inginkan adalah benar-benar data kondisi real yang kita lakukan. Apakah benar teman-teman itu patuh menggunakan APD pada saat pelayanan? Apakah kebersihan tangan itu dilakukan 6 langkah dan pada 5 momen? Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Tidak apa-apa saat ini capaian kita mungkin di bawah standar, misalnya kebersihan tangan 85%, kita baru berada di 40%. Tapi bagaimana Puskesmas berkomitmen, bagaimana FKTP berkomitmen meningkatkan itu dengan melaksanakannya sesuai SOP yang ada, sesuai pedoman, sehingga benar-benar PPI ini dilaksanakan secara implementatif, bukan hanya di pelaporannya saja. Lanjut. Sebentar, ini saya kita lihat indikator PPI di FKTP itu sebenarnya adalah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program PPI. Ada beberapa indikator PPI yang sudah
dicantumkan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nela terkait infeksi saluran kemih, ISK, diharapkan itu adalah kurang dari 7,5 per mil, kemudian ada plebitis, ada infeksi daerah operasi atau IDO kurang dari 2%, KIPI, dan abses gigi. Ini merupakan indikator-indikator PPI di FKTP. Lagi-lagi ditekankan ini dijadikan indikator kalau memang kejadiannya juga ada di puskesmas. Jadi tidak usah memaksakan diri apabila tidak ada kejadian infeksi misalnya. Lanjut. Sudah? Oke, kita masuk pada proses manajemen PPI di FKTP. Bapak Ibu, sebenarnya proses manajemen ini sama dengan proses manajemen puskesmas yang ada di Bapak Ibu sekalian yang sudah laksanakan untuk puskesmas dari proses P1-nya, P2, dan P3-nya. Di sini dengan harus dicegah atau minimal dikendalikan. Kemudian dengan proses ini juga diharapkan surveillance berjalan. Surveillance terkait PPI ini bisa berjalan, kemudian wabah infeksi bisa dikendalikan, bisa dicegah, dan tentu upaya perbaikan kinerja dan peningkatan mutu. Lanjut. Halo? Ya, ya. Lanjut. Ya, sudah. Ya. Lanjut. Ada beberapa kebijakan yang perlu dibuat oleh puskesmas dalam pelaksanaan PPI ini. Udah naik, Bu Pi? Naik. Ini. Sebelumnya. Oke, yang pertama adalah yang tadi, turun. Turun. Oke, berarti bisa aku turun. Sudah, Bu Oke, Risma? yang pertama SK pembentukan tim PPI yang dilengkapi dengan uraian tugas. Nanti kami akan sampaikan bagaimana contoh dari SK pembentukan tim PPI yang dilengkapi dengan uraian tugasnya, kemudian SK penerapan PPI di FKTP, kemudian apabila peraturan internal di FKTP itu saat ini belum mencakup program PPI, maka tolong ditambahkan. Misalnya struktur organisasinya belum mencantumkan PJ Mutu, kemudian ada koordinator PPI, sehingga perlu dilakukan revisi dulu peraturan internal yang ada di puskesmas yang harus memasukkan terkait penerapan PPI. Kemudian membuat rencana kegiatan PPI, rencana 5 tahun dan tahunan. Rencana PPI ini dia tetap terintegrasi dengan perencanaan secara utuh yang ada di puskesmas. Jadi dia tidak membuat perencanaan sendiri, tapi akan masuk dalam rencana satu kesatuan perencanaan yang ada di puskesmas. Kemudian kerangka acuan kegiatan, tentu kerangka acuan dibuat sebanyak berapa kegiatan yang akan kita buat. Diharapkan semua kegiatan yang akan kita rencanakan, yang akan kita buat, itu dibuatkan KAK-nya. Ini juga nanti kita akan tampilkan lewat Bu Lilis nanti contoh-contoh dari dokumen-dokumen kerangka acuan kegiatannya. Kemudian membuat standar operasional prosedur, membuat SOP-SOP pelaksanaan PPI, kemudian ada format-format pencatatan, pelaporan, pengembangan instrumen, pemantauan monitoring, pelaksanaan PPI. Tadi saya lihat di kolom chat ada pertanyaan, apakah semuanya perlu dibuatkan instrumen-instrumen pertanyaan, misalnya untuk kebersihan tangan, APD. Sebenarnya instrumennya harus ada, tapi metodenya apakah dalam bentuk sudah dibuatkan Google Form atau instrumen nasional mutu, itu menyesuaikan saja dengan teman-teman di puskesmas, atau dalam bentuk checklist biasa. Itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan puskesmas. Lanjut. Kalau kita lihat secara umum di draft revisi standar akreditasi puskesmas yang di 5 bab, di mana di bab 5 peningkatan mutu di puskesmas itu ada 6 kriteria dan
13 elemen penilaian. Ini nanti yang hari ini akan kita akan bahas, tapi untuk materi saya ini mungkin dia akan fokus pada 551 itu terkait regulasi dan program pencegahan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan resiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi di standar PPI yang revisi itu ada 6 kriteria dari mutu, dan PPI itu ada di 551 terkait pengorganisasian untuk regulasi programnya. Lanjut. Lanjut. Bisa? Coba share screen. Mbak Upik bisa di stop screen, share screen-nya. Ini kayaknya sudah bisa di perangkap yang satu, Mbak Upik. Oh, sudah tidak dijadikan host yang tadi ya, Mbak Upi? Sudah, Bu. Sudah. Oh, udah. Ini bisa kelihatan? Oke, ini bisa ya? Sudah. Ini bisa ya? Kelihatan. Sudah bisa, Mbak Nisma. Oke. Alhamdulillah. Oh, iya. Oke, baik. Lanjut untuk 551 ini 511 di mana Kepala Puskesmas menetapkan tim dan program peningkatan mutu Puskesmas. Ada beberapa pokok pikirannya, diantaranya adalah menetapkan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu keselamatan pasien termasuk PPI dan manajemen risiko. Kemudian ada persyaratan kompetensi dari tim itu, ada uraian tugasnya, ada kebijakan, prosedur, serta pedoman sebagai acuan Puskesmas dan penanggung jawab upaya pelayanan Puskesmas serta koordinator pelayanan Puskesmas dalam hal peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian di mana pada pokok pikiran ini juga diharapkan Kepala Puskesmas memfasilitasi, mengalokasi, dan menyediakan sumber daya untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu tersebut. Dan terakhir, program mutu keselamatan, program manajemen risiko, dan program PPI. Gimana? Mau kasih next? Oke, di 511 itu diharapkan Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu dan tim atau petugas diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. Kalau di Erdosnya ada regulasi, ada dokumen, ada wawancara, berarti regulasi yang diharapkan di sini ada SK tim, ada SK tentang program kerja, kemudian ada uraian tugasnya, kemudian ada bukti dari pelaksanaannya dan dilakukan wawancara. Kemudian tim mutu menyusun dan memperbaharui program peningkatan mutu secara berkala, mengimplementasikannya, kemudian mengevaluasinya dan melakukan upaya perbaikan mutu. Kemudian di EP3 ada program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor. Jadi Bapak Ibu sudah bisa dimasukkan dalam jadwal kegiatan baik Minlok lintas program maupun lintas sektor adalah upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh tim mutu. Dalam hal ini juga yang dilakukan oleh tim PPI. Jadi pada pertemuan itu tidak hanya membahas indikator program, tapi kita juga sudah bisa memberikan gambaran terkait upaya-upaya pelaksanaan mutunya. Ini mungkin akan dibuktikan dengan undangan, dengan notulen bahwa benar-benar pada saat pertemuan itu kita juga membahas terkait upaya-upaya mutu dan PPI yang sudah kita lakukan. Kemudian dilakukan pengawasan, pengendalian, tindak lanjut dan upaya perbaikan kesinambungan terhadap pelaksanaan program
mutu, keselamatan pasien, program manajemen risiko, dan PPI. Jadi apa itu yang akan dilakukan di P3-nya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lanjut, pada proses manajemen puskesmas yang kita lakukan, tahapan pertama tentu Bapak Ibu sudah tahu adalah perencanaan. Sekali lagi kami ingatkan, perencanaan ini adalah perencanaan secara terintegrasi ya dengan proses manajemen puskesmas. Yang pertama tentu kalau proses perencanaan adalah pengumpulan data untuk menyusun rencana program PPI. Kemudian dilakukan analisis situasi. Analisis situasi inilah yang akan menentukan program kerja yang akan kita lakukan. Apa-apa sebenarnya yang memang hal-hal terkait PPI yang ada di puskesmas kita. Sehingga kita tidak merencanakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak lakukan. Kemudian dilakukan perumusan masalah. Dari rumusan masalah ini kan kemudian akan ada prioritasnya sehingga itu bisa disusun dalam rencana 5 tahunan dan tahunan. Mungkin dari berbagai program yang harusnya kita lakukan, sumber daya kita, tenaga, SDM, sarana prasarana hanya terbatas untuk beberapa. Kita akan membuat semacam roadmap dari rencana program untuk perbaikan program PPI. Kemudian pengusulan kegiatan PPI ke perencanaan di tingkat FKTP. Tentu prosesnya mengikuti dengan proses manajemen puskesmas yang ada. Kemudian terkait perencanaan SDM sendiri, kita harus menghitung kebutuhan tenaga PPI berdasarkan beban kerja untuk melaksanakan program kerja yang dibuat. Kita tahu Bapak Ibu di puskesmas itu kalau bisa dibilang orangnya hampir hanya itu-itu saja. Kalau dibilang katanya ada 8L, la ilaha illallah, lu lagi. Tapi bagaimana kita mulai membagi beban kerja itu untuk melaksanakan program kerja yang telah dibuat. Jadi jika ketersediaan tenaga terbatas, maka FKTP dapat mendayagunakan petugas yang ada. Maka itu tadi duplikasi, petugas tidak bisa kita hindari, akan ada orang yang mengerjakan beberapa pekerjaan. Kemudian tuangkan rencana kegiatan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas tentang PPI. Jadi PPI dapat, dalam hal ini puskesmas dapat merencanakan pengiriman petugas untuk mengikuti pelatihan dasar PPI sesuai kebutuhan, skala prioritas, dan kemampuan FKTP. Mungkin juga melalui workshop seperti ini. Workshop. Iya. Kemudian untuk kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan, itu juga harus kita identifikasi. Kita tahu bersama di puskesmas itu ada yang namanya aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Ada ASPAK, jadi kita bisa lihat di situ dulu kemampuan dari sarana, prasarana, dan alat kesehatan kita. Apa saja sih yang ada? Biasanya scoringnya itu kalau kita lihat di ASPAK itu kan idealnya satu puskesmas mampu memberikan layanan itu adalah 60% untuk kesediaan sarana, kemudian 40% untuk kesediaan alkesnya dan prasarananya minimal 10%. Itu juga kita bisa identifikasi sebenarnya kebutuhan kita terkait SPA untuk pelaksanaan PPI itu apa saja. Kemudian yang tersedia apa saja itu bisa kita lihat dari data ASPAK yang ada, kemudian bisa kita buatkan skala prioritas untuk kebutuhannya. Kemudian kebutuhannya itu kita tuangkan dalam format perencanaan. Tentunya untuk penganggarannya kita bisa menggunakan berbagai sumber anggaran yang ada, baik APBD, APBN maupun JKN. Jika memang anggarannya tidak ada, mungkin dibuatkan skala prioritas kira-kira dengan anggaran yang sangat terbatas, apa yang lebih prioritas untuk kita adakan di tahun berjalan. Ini bisa kami tampilkan contoh matriksnya. Jadi untuk perencanaan PPI itu kita bisa buatkan matrisnya dari sumber daya, kegiatannya kira-kira untuk sumber daya manusia apakah pelatihan, apakah ada workshop, ada sosialisasi,
kemudian volumenya berapa kali, dan sebagainya. Untuk sarana prasarana tadi berdasarkan identifikasi dari data ASPAK, dari data ASPAK atau SIMDA barang yang ada di puskesmas, kira-kira sarana prasarana apa yang harusnya kita rencanakan dalam mendukung program PPI. Kemudian pelaksanaan PPI-nya diawali dari pembuatan penyusunan timnya, kemudian membuat SK SOP-nya, kemudian melaksanakan program PPI itu, kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi dari implementasi pelaksanaan PPI. Matriks tadi mungkin nanti akan kita jabarkan dalam RUK. Jadi format RUK yang memang ada berdasarkan Permenkes 44 tahun 2016. Kami ingatkan Bapak Ibu untuk penyusunan RUK itu kadang-kadang permasalahannya itu ada di penentuan sasaran dan target. Jadi karena RUK ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKP kita nanti, jadi untuk sasaran dan target itu harus dijelas. Di Permenkes kita ketahui bersama, sasaran adalah jumlah dari semua populasi atau area yang akan kita jadikan objek kegiatan, kemudian targetnya berapa persen atau berapa dari sasaran itu harus jelas Bapak Ibu. Kadang-kadang teman-teman hanya menuliskan sasaran petugas, kemudian targetnya 70, sehingga ketika kita melihat apakah targetnya tercapai itu tidak bisa kita hitung. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Kemudian ini format RUK-nya dituangkan apabila telah disetujui, tentu akan menjadi DPA, menjadi dokumen DPA yang ada di puskesmas, yang akhirnya akan kita buatkan rencana pelaksanaan kegiatannya. Di RPK-nya mungkin sudah akan lebih detail kapan kita akan melakukan, siapa yang akan melakukan, dan bagaimana dilakukan, di mana pelaksanaannya, itu sudah lebih didetailkan pada RPK. Kemudian pada pergerakan dan pelaksanaan PPI, tentu untuk melaksanakan program ini kita membutuhkan SDM, anggaran, sarana prasarana, alat kesehatan, dan sistem informasi yang cukup, di mana dari segi SDM-nya kita punya tim PPI-nya, kemudian ada anggaran yang tersedia, kemudian punya sistem informasi yang mendukung, dan sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Pada saat pelaksanaan kegiatan PPI diharapkan sudah fokus pada rencana yang sudah dibuat. Jadi ketika kita sudah menyusun rencana program, yang kita akan lakukan apa yang kita sudah tuangkan dalam rencana itu. Jadi jangan sampai yang kita rencanakan lain, tapi yang kita laksanakan lain. Sehingga apapun yang kita rencanakan tadi kita buatkan panduannya, kita buatkan KAK, SOP, sehingga kita benar-benar melaksanakan program PPI berdasarkan perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian kegiatan identifikasi dan prioritas masalah terkait dengan kegiatan PPI, diharapkan juga pada pelaksanaan PPI ini kita membuat pertemuan-pertemuan tim PPI yang rutin. Pertemuannya berapa kali, itu disesuaikan saja dan itu dicantumkan dalam panduan PPI yang kita susun. Kita mau melakukan pertemuan PPI apakah setiap bulan atau setiap 3 bulan, disesuaikan. Kemudian ukur tingkat kepatuhan petugas itu dengan melakukan audit dan pemantauan, kemudian melakukan surveillance terkait PPI ini. Silakan apakah petugas surveillance-nya melekat pada petugas surveillance yang ada di puskesmas atau ada petugas surveillance khusus untuk PPI. Itu menyesuaikan saja dengan sumber daya yang ada di puskesmas. Kemudian adanya rencana upaya perbaikan program PPI setiap bulan. Jadi ketika sudah dilakukan pertemuan PPI rutin setiap bulan, tentunya kita akan membuat rencana-rencana perbaikannya setiap bulan. Kemudian dilakukan tindak lanjut dan dilakukan upaya PDCA untuk perbaikan yang terus-menerus. Jangan lupa Bapak Ibu lengkapi rekam bukti semua kegiatan yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melengkapi rekam buktinya berdasarkan kegiatan yang kita lakukan. Ini kami sampaikan contoh dari tentang penerapan PPI di FKTP. Nanti program kerjanya juga dan panduannya itu kami akan bagikan, nanti di Bu Lilis juga akan dijelaskan secara detail, contoh-contohnya seperti apa.
Kemudian itu juga ini tadi untuk rekam bukti itu adalah seluruh dokumentasi dari hasil pelaksanaan kegiatan. Kalau dia berupa pertemuan berarti ada gaun, ada SPT, kemudian ada pelaksanaan kegiatan, ada format-format data, untuk INM ada bukti pelaksanaan INM, dan sebagainya sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan. Terakhir, untuk P3-nya, seperti biasa di P3 itu ada pencatatan pelaporan, ada pengumpulan data, analisis, dan evaluasi. Pencatatan pelaporan disesuaikan juga, ada pencatatan untuk pelaporan data harian, ada yang mingguan dan bulanan. Ini semua nanti diatur pada panduan PPI yang akan kita gunakan di FKTP masing-masing. Yang jelas, pencatatan pelaporan ini pun harus terintegrasi. Jadi akan menjadi satu kesatuan dengan pelaporan yang ada di Puskesmas. Untuk monitoring dan evaluasi ini nanti akan lebih detail disampaikan oleh Dr. Ella bagaimana pelaksanaan supervisi, audit, surveillance HAIS, dan IKRA. Ini ada contoh bagaimana format kita melakukan monitoring apakah pelaksanaan itu sudah dilaksanakan atau tidak. Kita masuk pada sumber daya PPI. Untuk memastikan PPI terimplementasi perlu adanya kebijakan. Yang pertama kita akan membuat SK pembentukan tim PPI yang tentunya dilengkapi dengan uraian tugas. Kemudian rencana kegiatan PPI tahunan dan 5 tahunan, KAK, kemudian peraturan internal lainnya. Kalau kita lihat struktur organisasi, harapan kami semua puskesmas sudah merubah struktur organisasinya berdasarkan PMK 43. Jadi sebelum membuat koordinator PPI yang harus dibuat duluan adalah bagaimana puskesmas, teman-teman di Dinas Kesehatan membuat SK terkait struktur organisasi puskesmas berdasarkan PMK 43. Kemudian nanti untuk koordinator PPI-nya akan disesuaikan lagi dengan struktur yang ada tersebut. Karena di beberapa tempat kami masih temukan masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan PMK 75. Ini kita lihat struktur organisasi puskesmas berdasarkan PMK 43 di mana sudah ada penanggung jawab mutu, dan di bawah penanggung jawab mutu ini adalah koordinator dari PPI. Jadi PPI bertanggung jawab pada penanggung jawab mutu. Untuk pengorganisasian mutunya sendiri ini bisa kita lihat PJ mutu, kemudian di PJ mutu bertanggung jawab kepada kepala puskesmas, kemudian di bawah mutu sendiri itu ada koordinator manajemen risiko, ada koordinator keselamatan pasien, ada koordinator PPI, koordinator K3, koordinator mutu. Ini juga Bapak Ibu kita sesuaikan lagi orang-orangnya, personelnya berdasarkan sumber daya yang ada. Jadi kalau sumber dayanya memenuhi maka masing-masing koordinator dikoordinir oleh orang-orang yang berbeda. Jadi disesuaikan saja, yang jelas tugas dan fungsinya untuk masing-masing koordinator ini tetap ada di bawah PJ mutu. Untuk klinik mungkin strukturnya bisa lebih sederhana seperti ini. Ada pimpinan klinik, kemudian ada PJ UKP, kemudian PJ mutu PPI, dan PJ-PJ lain sesuai kebutuhan. Tugas dan fungsi tim PPI untuk kepala puskesmas atau kepala klinik, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, yang pertama yang tentunya membuat tim. Harus ada tim dulu atau koordinator PPI yang dilengkapi dengan SK. Kemudian bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan PPI. Ini juga terpenting ketika ada masukan-masukan dari tim PPI, diharapkan kepala puskesmas memang bertanggung jawab dan komitmen berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar PPI bisa terlaksana dengan baik di puskesmas. Kemudian bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan. Tentu juga ini disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada, kemudian menentukan kebijakan PPI, mengadakan evaluasi kebijakan berdasarkan saran dari tim PPI atau koordinator PPI, mengadakan evaluasi kebijakan pemakaian antibiotika yang rasional berdasarkan saran dari tim PPI atau
koordinator PPI, kemudian dapat menutup suatu unit pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dianggap potensial menularkan penyakit untuk beberapa waktu sesuai kebutuhan berdasarkan saran dari tim PPI. Ini mungkin kita sudah lewati pada saat pandemi COVID sedang naik-naiknya, ketika satu orang terinfeksi, akhirnya beberapa orang yang lain juga terinfeksi, sehingga harus diambil kebijakan apakah fasilitas pelayanannya ditutup atau tidak. Seandainya PPI memang dilaksanakan dengan baik, insya Allah kejadian ini tidak akan terjadi. Kemudian mengesahkan standar prosedur operasional PPI, dan terakhir memfasilitasi pemeriksaan kesehatan petugas di Vaskes bagi petugas yang berisiko tertular infeksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk tugas dan fungsi serta kewenangan tim PPI atau koordinator PPI, yang pertama adalah, ini suaranya tidak ada? Ada. Oh, soalnya ada di chat, katanya tidak ada suaranya. Oke, yang pertama menyusun serta mengevaluasi kebijakan PPI. Jadi tim harus menyusun, jadi program kebijakan PPI disusun oleh tim, kemudian dilakukan evaluasi, menyusun perencanaan program PPI baik 5 tahunan dan tahunan, sekali lagi terintegrasi dengan rencana 5 tahunan dan tahunan Puskesmas, kemudian membuat pedoman dan SOP terkait PPI. Nanti Ibu Lilis akan banyak men-share bagaimana pedoman-pedoman dan SOP yang terkait dengan PPI di FKTP, kemudian melaksanakan sosialisasi kebijakan, program, pedoman, dan SOP. Jadi sebaiknya setelah semua pedoman, setelah regulasi ini disusun, harus dilakukan sosialisasi sehingga bisa benar-benar dipahami. Seperti tadi juga ada pertanyaan, APD apa yang harus kami gunakan, apakah seperti ini? Mungkin itu diatur dalam SOP. Untuk SOP penggunaan APD, APD apa yang akan digunakan sesuai indikasi, itu dimasukkan dalam SOP, dan itulah yang disosialisasikan. Sehingga masing-masing tahu ketika dia melakukan tindakan atau layanan apa, APD seperti apa yang harus dia lakukan, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan investigasi masalah atau KLB HAIS dan infeksi bersumber masyarakat. Jadi dalam hal ini investigasi dan KLB terkait infeksi, kemudian memberikan usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara meningkatkan PPI, memberikan konsultasi kepada petugas di FKTP dalam PPI, makanya mungkin ini tim PPI diharapkan mengikuti workshop sehingga bisa menjawab, bisa menjadi tempat konsultasi bagi teman-temannya ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan PPI. Kemudian mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan. Jadi mengusulkan bagaimana kita akan melakukan kebersihan tangan apabila hand sanitizer-nya tidak tersedia, air mengalirnya tidak ada, wastafelnya tidak ada. Mungkin ini yang harus juga diperhatikan. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk peningkatan kemampuan. Tadi kita melakukan pelatihan, workshop terkait PPI. Kemudian melakukan pertemuan berkala termasuk evaluasi terkait kebijakan yang dilakukan. Berkoordinasi dengan unit terkait lain dalam hal pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi koordinator PPI, tim PPI tetap harus berkoordinasi terutama dengan dokter gigi, apoteker dalam penggunaan antimikroba yang bijak, kemudian tim mutu dan keselamatan pasien dalam menyusun kebijakan keselamatan pasien, tim K3 untuk menyusun kebijakan dalam pelaksanaan K3. Mengembangkan dan mengimplementasikan secara periode, mengkaji kembali program dan kegiatan PPI apakah telah sesuai dengan kebijakan manajemen di FKTP-nya. Jadi dicek kembali, tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan manajemen di fasilitasnya, kemudian memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan, dalam hal ini IKRA, yang sesuai dengan prinsip-prinsip PPI, menentukan sikap penutupan ruangan bila diperlukan karena adanya potensial penyebaran infeksi, melakukan pengawasan, tindakan-tindakan yang menyimpang, dilakukan monitoring, evaluasi, dan surveillance, kemudian melakukan investigasi, penetapan, dan melaksanakan penanggulangan KLB, dan melakukan evaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan PPI. Tanggung jawab dari koordinator PPI
Yang pertama adalah Bu Risma. terselenggaranya program dan evaluasi program PPI. Jadi tanggung jawabnya adalah dia memastikan program PPI ini terlaksana dan dilakukan evaluasi. Kemudian menyusun rencana strategis program PPI, jadi penyusunan rencana untuk tahun berikutnya juga sudah harus disusun, menyusun pedoman-pedoman atau panduan yang untuk program PPI bisa mengacu pada pedoman PPI di FKTP itu sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu, dan itu juga kami sudah mencoba dari Indonesia sudah mencoba membuat panduan PPI di FKTP, nanti akan kami share juga. Tersedianya SOP PPI, kemudian penyusunan dan penetapan serta mengevaluasi kebijakan PPI, memberikan kajian KLB untuk kasus-kasus infeksi, terselenggaranya pelatihan dan pendidikan, terselenggaranya pengkajian, pencegahan dan pengendalian risiko, terselenggaranya pengadaan alat bahan PPI, dan terselenggaranya pertemuan secara berkala, serta melaporkan kegiatan PPI ini kepada Kepala FKTP. Kalau tugas tanggung jawab anggota juga hampir sama dengan ketua, dia akan melakukan koordinasi dengan unit dan petugas lain, turut memonitor bagaimana cara kerja tenaga kesehatan dalam penerapan PPI, bisa juga di sini melakukan monitoring apakah pelaksanaan INM sudah dilakukan, kemudian membantu semua petugas untuk memahami PPI, diharapkan semua petugas yang ada di puskesmas itu paham bagaimana PPI dan bagaimana terkait tupoksinya dia melakukan PPI tersebut. Kemudian memberikan masukan terhadap pedoman maupun kebijakan PPI dan melaksanakan tugas lainnya. Ini Bapak Ibu contoh dari kami sudah coba membuatkan contoh bagaimana SK tim PPI sudah kami lengkapi juga dengan uraian tugas yang sudah dituangkan dalam pedoman PPI. Jadi diharapkan untuk uraian SK tim ini dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas. Kemudian bagaimana sih kriteria tim PPI di FKTP? Sebagai koordinator PPI, persyaratan kriteria mutlaknya yaitu harus dia berpendidikan dokter gigi, atau perawat bidan minimal pendidikan diploma 3. Ini juga tadi kayaknya ada pertanyaan sebelumnya, apakah harus dokter atau seperti apa. Intinya koordinator dan tim PPI itu, untuk koordinator PPI pendidikannya ini minimal dokter gigi, perawat bidan, dan perawat atau bidan yang pendidikannya minimal diploma 3. Kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di FKTP, wajib mengikuti minimal pelatihan PPI dasar, memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau sebagai koordinator PPI ini dia wajib untuk pelatihan PPI dasar. Nanti dari se-Indonesia juga mungkin akan melakukan pelatihan PPI dasar. Kemudian mengembangkan diri dengan mengikuti workshop, seminar, lokakarya, dan sejenisnya, serta mengikuti bimbingan teknis secara berkesinambungan. Untuk anggota tim, pendidikan minimal D3 bidang kesehatan. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan dasar PPI, workshop, atau in-house training. Jadi diutamakan, tapi karena tim PPI ini akan jadi tempat konsultasi, jadi diharapkan semua yang ada di PPI itu minimal sudah mengikuti pelatihan atau workshop terkait PPI. Kemudian bersedia mengembangkan diri dengan mengikuti seminar, lokakarya, dan sejenisnya. Bagaimana dengan peran Dinas Kesehatan? Dinas Kesehatan ini sangat berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan PPI di FKTP. Agar pembinaan dan pengawasan dapat terlaksana, maka diharapkan tenaga di Dinas Kesehatan pun memiliki tenaga yang terlatih PPI dasar, sehingga dia bisa melakukan pembinaan juga. Jadi bukan hanya teman-teman di puskesmas yang akan memahami PPI, bukan hanya teman-teman yang ada di FKTP, tapi teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan pun wajib untuk memahami PPI, sehingga dia bisa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada FKTP. Pembinaannya bisa terkait penyediaan SDM-nya, fasilitasi pemenuhan Sarpas dan Alkesnya, kemudian fasilitasi kebutuhan pembiayaan, pengembangan sistem informasi, BIMTEK dan MONEF yang berkesinambungan, berkesinambungan terkait dengan program PPI itu sendiri.
Lanjut, kalau kita lihat tantangan PPI sebenarnya banyak, dalam gedung juga ada, cuman di luar gedung mungkin tantangannya yang lebih banyak, karena kita melihat di luar gedung nanti sasaran pada umumnya orang sehat, sehingga aspek keselamatannya sering terabaikan, karena dia merasa sehat-sehat saja, kadang tidak memakai masker dan sebagainya. Tempat pelayanan tidak didesain untuk pelayanan kesehatan. Kalau kita pelayanan di luar gedung, kadang-kadang memang lokasinya bukan, apalagi sekarang ini yang lagi-lagi gencarnya di luar gedung adalah kegiatan vaksinasi. Kita mungkin bisa melihat di diri kita sendiri pada saat melaksanakan vaksinasi di luar gedung, apakah prinsip-prinsip PPI itu sudah kita laksanakan atau belum. Kemudian keterbatasan alat, obat, dan sumber daya kesehatan lainnya termasuk tenaga kesehatan yang terlatih. Saya kira tenaga kesehatan yang paham terkait PPI inilah yang sangat diperlukan sehingga dia bisa menjadi agen perubahan di puskesmasnya, di kliniknya, sehingga benar-benar penerapan PPI itu adalah penerapan PPI yang benar-benar dilakukan, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban instrumen atau pelaporan saja. Terakhir untuk kesimpulan, manajemen sumber daya PPI di FKTP ini adalah langkah awal. Langkah awal bagaimana kita akan menerapkan PPI di FKTP, karena disinilah kita mulai menyusun tim, merencanakan bagaimana kemudian melaksanakan dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dari PPI tersebut. Kemudian manajemen sumber daya PPI yang baik harus terintegrasi dengan pola manajemen puskesmas. Jadi siklus P1, P2, P3 ini untuk PPI tidak akan terlepas dari siklus P1, P2, P3 yang ada di puskesmas. Dia akan menjadi satu kesatuan. Peran pembinaan pengawasan dari Dinkes Kabupaten Kota juga menjadi penting, karena ini diharapkan dengan pembinaan dan pengawasan yang terus-menerus, kita pun akan jadi terbiasa, kita mau tidak mau dituntut untuk secara kontinu untuk melaksanakan penerapan PPI. Saya kira untuk materi pengorganisasian ini sampai di sini, saya mengutip beberapa kata bijak. Siapapun yang ingin mencapai tujuan yang jauh harus mengambil langkah-langkah yang kecil. Jadi kita mulai saja dari apa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita melakukan pengendalian infeksi di FKTP kita. Kemudian sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang kita ulang hari demi hari. Jadi sekian, terima kasih. Silakan Bu Upi. Ya, baik Bu Nisma, terima kasih untuk materinya di siang hari yang sudah ini ya. Teman-teman masih setia kan ini di Zoom kali ini? Ya, Bu. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini karena Bu Nisma ini pas sekali waktunya 11.30 Bu Nisma. Izin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Ibu Bu Tuti Prihnita ya. Kita ini maksudnya berterima kasih untuk aplikasi PPI untuk pemenuhan dokumen PPI di akreditasi. Ini bertanya atau mungkin mengucapkan terima kasih ya Bu Nisma? Apresiasi kayaknya saja. Apresiasi. Kemudian yang kedua dari Ibu Sutarsi yang menanyakan mohon izin apa untuk memunculkan permasalahan untuk menyusun RUK, apakah kita hanya bersumber dari PKP PPI saja? Langsung dijawab Bu Nisma. Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk kita melakukan analisis situasi dan perumusan masalah kan metode yang kita gunakan adalah pada siklus manajemen puskesmas. Jadi data-data selain hasil PKP dari PPI itu sendiri, kita punya data-data hasil audit, data-data surveillance, itulah yang akan kita jadikan data-data untuk menyusun permasalahan, menyusun rencana kerja yang akan kita lakukan. Sama halnya kita kalau menyusun kegiatan di RUK secara umum, kita menyandingkan dengan data SPM, kita menyandingkan dengan data PISPK, dan data identifikasi kebutuhan masyarakat. Saya kira itu, Bu Upi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Arya ini, Pak Arya Argamanda. Bagaimana dengan PPI terbatas? Apakah PPI harus terdiri dari koordinator dan anggota tim atau bisa diambil oleh satu orang? Terima kasih.
Baik, untuk keterbatasan tenaga seperti sudah disampaikan tadi bisa disesuaikan. Mungkin koordinator PPI-nya akan ada jadi satu tim dengan tim mutunya. Itu disesuaikan saja. Yang jelas dia punya program kerja, dia melaksanakan PPI-nya dan melakukan evaluasi PPI itu. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan sumber daya yang ada di FKTP masing-masing. Ya, baik. Tadi pertanyaannya menyesuaikan dengan jumlah SDM tersedia di, kalau klinik kan kadang-kadang ada 5 atau mungkin bahkan kurang dari 5 ya. Kemudian selanjutnya adalah dari Ibu VK, izin bertanya, bagaimana dengan perawat gigi sebagai koordinator? Mungkin apakah boleh gitu Bu Nisma? Kalau kita lihat di persyaratan itu, yang jelas dia perawat, kalau selain dokter adalah perawat atau bidan dengan pendidikan minimal D3. Jadi persyaratannya dipersyaratkan adalah dengan pendidikan bidan atau perawat dengan pendidikan minimal D3. Saya kira itu Bu Pi. Oh ya, baik. Berarti untuk perawat gigi mungkin jika ada staf lain yang mungkin lebih sesuai dengan persyaratan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi jika misalnya nggak ada sama sekali, gimana? Iya, bisa disesuaikan. Yang jelas perawat giginya dengan pendidikan juga minimal D3. Ya, baik. Kemudian koordinator, bolehkah Provinsi Kesehatan Lingkungan? Ini kayaknya mungkin sama ya tadi pertanyaan. Sudah terjawab ya, sudah terjawab karena jelas sekali hanya dokter gigi, perawat dan bidan. Juga ini ada pertanyaan yang sama oleh analis kesehatan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Nisma dan juga tadi oleh Bu Wahdanila kalau nggak salah, itu perawat dokter dengan minimal pendidikan D3. Seperti itu ya. Mungkin yang lainnya ini bisa sebagai anggota, bukan koordinatornya. Ya. Ya. Kemudian untuk dari Bu Ratna, PJ PPI adalah, oh ini sama. Sama juga. PLM dengan pendidikan. Kemudian, ya sama ini ya. Kemudian, oh ini berkali-kali mengirim, mungkin pas sinyalnya jelek ya. Ini bertanya, apa bedanya audit dengan monitoring? Oh ini akan dijelaskan Ibu Ella ya. Nanti Bu Ella yang akan menjelaskan. Iya. Ini Dokter Gigi Sugi, Bu Sugi ya, Bu apa Pak ya ini. Jadi nanti untuk pertanyaan ini akan dijawab nanti oleh di materinya Bu Ella. Kemudian ini tanya apakah rekaman WS bisa diminta. Oh iya, nanti di YouTube ya Pak Doni, nanti kita ada YouTube Sinesia. Tapi jangan lupa subscribe, like dan subscribe. Kemudian ini sudah, oh ada satu lagi nih. Izin bertanya, apakah diperbolehkan koordinator dengan pengalaman kerja di FKTP belum ada 1 tahun? Bagaimana Ibu? Terima kasih. Nah, ini biasanya begini Bapak Ibu, ketika kita menetapkan koordinator atau PJ dengan ada kriteria-kriterianya, apabila memang tidak ada staf-staf yang sesuai kriteria, mungkin bisa dimungkinkan. Tapi apabila ada, diharapkan yang menjadi koordinator atau PJ itu adalah yang sesuai dengan kriteria. Jadi jangan sampai ada yang sebenarnya sesuai kriteria, tapi bukan dia yang menjadi koordinator atau PJ-nya. Kecuali memang tidak ada sama sekali, puskesmasnya baru, belum 1 tahun, tentu belum ada yang sudah 2 tahun masa kerjanya misalnya. Jadi kita prinsipnya adalah memaksimalkan dulu kriteria berdasarkan ketentuan yang ada di pedoman PPI ini. Saya kira itu Bu Upi. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan ini ya, tentang PPI harus dokter bidan perawat tertuang PMK 27. Iya, ini tertuang juga dalam pedoman PPI. Ya. Dalam pedoman PPI di FKTP. Ya, jadi sudah ada regulasinya dan ini semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Uswatun. Baik, Risma, ini sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi dan saya lihat juga di chatroom sudah nggak ada yang SD. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk materinya, Bu Risma. Kita akhiri untuk materi yang kedua ini. Kita pause untuk Bu Risma. Mungkin ada pantun Bu Upi dari saya. Oh ya, silakan. Biar tidak tegang. Cantik sang putri tak terbantahkan, membuat pangeran jatuh dan terpikat. PPI sebenarnya tidak menyusahkan, asal dikerjakan dengan semangat. Saya kira semangatnya Bapak Ibu.
Nggak ada yang susah kalau kita semangat. Terima kasih Bu Upi. Mohon maaf tadi ada trouble di awal. Terima kasih Bu Nisma untuk kesediaannya memberikan materi pada Zoom kali ini.